Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita akan membahas asam amino, mata kuliah biokimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Sriwijaya, tahun 2022. Kami dari kelompok 6 Palembang yang beranggotakan Kinantia Dara Natasha, Rahmat Akbar, dan Eta Dwi Saputri. Pokok bahasan: asam amino adalah unit penyusun protein yang berupa senyawa kimia yang memiliki gugus amina NH2 dan gugus karboksil COOH. Pada umumnya, asam amino di alam memiliki struktur asam amino alfa, yakni adanya atom H yang diikatkan pada karbon alfa. Struktur ini dalam larutan pH fisiologis berada dalam keadaan dipolar atau disebut Zwitter ion. Akibat gugus COOH bermuatan negatif menjadi COO- dan gugus NH2 bermuatan positif menjadi NH3+. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan konteks peranan asam amino dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat: asam amino menyusun protein jumlahnya hanya 20 jenis. Namun, sebenarnya asam amino yang ditemukan di alam jumlahnya sangat banyak. Asam amino umumnya tersusun dari 4 unsur, yaitu C, H, O, dan N. Namun juga terdapat asam amino yang memiliki unsur S, P, dan beberapa unsur lainnya. Perbedaan utama dari satu asam amino dengan yang lainnya adalah rantai sampingnya R, yang berupa senyawa kimia dengan lantai lurus, cincin aromatik, atau lainnya. Perbedaan ini berakibat pada perbedaan sifat kimia dari asam amino tersebut. Pengelompokan asam amino menurut perbedaan rantai sampingnya dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu asam amino nonpolar, polar, aromatik, bermuatan positif, dan bermuatan negatif. Nelson and Chokes, 2017. Asam amino terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama nonpolar gugus R alifatik, contohnya glisin, alanin, prolin, valin, leusin, isoleusin, dan metionin. Yang kedua polar gugus R tidak bermuatan, contohnya serin, treonin, sistein, asparagin, glutamin. Yang ketiga gugus R bermuatan positif, contohnya lisin, arginin, dan histidin. Yang keempat, gugus R bermuatan negatif, yaitu aspartat dan glutamat. Yang kelima, gugus R aromatik, yaitu fenilalanin, tirosin, dan triptopan. Sampel yang digunakan: telur, kacang hijau, tahu, dan tempe. Telur mengandung protein sekitar 13% dan lemak sekitar 12%. 50% protein dan semua lemak terdapat pada kuning telur. Telur mengandung 10 macam asam amino esensial yang terletak pada kuning telur. Putih telur mengandung 5 jenis protein, yaitu ovalbumin, ovomucoid, ovomucin, ovoconalbumin, dan ovoglolin. Protein pada kuning telur terdiri dari ovovitelin dan ovolitelin dengan perbandingan 4:1. Ovovitelin adalah senyawa protein yang mengandung fosfor, sedangkan ovolitelin sedikit mengandung fosfor tapi banyak mengandung belerang. Kacang hijau. Protein pada kacang hijau banyak mengandung asam amino leusin, arginin, isoleusin, valin, dan lisin. Kacang hijau adalah sumber energi, protein, vitamin, mineral, dan serat makanan yang baik. Dalam 100 gram kacang hijau mengandung 22 gram protein yang kaya akan asam amino lisin. Sebagian besar jenis protein yang terkandung dalam kacang hijau adalah protein globulin. Tahu. Proteinnya terbentuk dari asam amino leusin. Leusin memiliki banyak peran dalam tubuh, mulai dari membantu proses penyembuhan luka, memproduksi hormon pertumbuhan, meningkatkan kekuatan otot, serta mengatur kadar gula darah. Tempe. Sama seperti tahu, tempe berbahan dasar kedelai.
Namun karena perbedaan proses pengolahan, kadar proteinnya berbeda dengan tahu. Keduanya sama-sama mengandung protein yang dibentuk oleh asam amino leusin. Pembahasan. Rangka karbon umumnya diubah menjadi karbohidrat menjadi asam lemak melalui jalur sintetis asam lemak. Berkaitan dengan hal ini, asam amino dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu 1. Asam amino esensial, merupakan asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh kita sehingga harus ada di dalam makanan yang kita makan. Macam-macam asam amino esensial: alanin, asparagin, kisterin, glumatat, glumamin, gliselin, prolin, serin, tirosin. 2. Asam amino non-esensial, merupakan asam amino yang dapat disintetis dari asam amino lain. Macam-macam asam amino non-esensial: arginin, histidin, isoludin, leudin, lisin, metonin, penilalanin, teronin, triptopan, valin. Dalam tubuh makhluk hidup, masing-masing asam amino mengalami biosintesis dengan proses yang berbeda-beda, tergantung pada jenis asam aminonya. Kesimpulan, asam amino adalah asam karboksilat yang mempunyai gugus amino. Asam amino yang terdapat sebagai komponen protein mempunyai gugus 2N2 pada atom karbon alfa dari posisi gugus COOH. Jenis-jenis asam amino, urutan cara asam amino tersebut terangkai, serta hubungan spesial asam-asam amino tersebut akan menentukan struktur 3 dimensi dan sifat-sifat biologis protein sederhana. Berdasarkan sifat polar gugus R, maka asam amino terdiri dari 4 golongan, yakni 1. Asam amino dengan gugus R yang tidak mengutup. 2. Asam amino dengan gugus R mengutup tidak bermuatan. 3. Asam amino dengan gugus R bermuatan negatif atau asam amino asam. 4. Asam amino dengan gugus R bermuatan positif atau asam amino basah. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadar kala sulfur serta fosfor. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.